Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel Rakyat Sinting Matic Shop. Nah, di kesempatan kali ini gue bakal bahas episode kedua. Kenapa motor X-Max gue yang hijau itu, yang gas lah itu, bisa sampai masuk ke dalam bengkel. Kalau ada yang belum tahu, ditonton sebelumnya dari Jakarta sampai Malang. Dan di Malang gue ada trouble engine sedikit. Nah, ini gue bakal ceritain kenapa si X-Max gue yang hijau itu bisa masuk sampai ke dalam bengkel. Dibongkar tuh akhirnya. Wah, udah kayak main disentul. Nih ya, Habib Ogay biasa buat road race kan, dia biasa main cepet. Gue masuk tuh jam 3. Bongkar, ademin mesin, bongkar, blockhead copot. Dicek, packing aman. Alhamdulillahnya oli nggak nyebrang, air nggak nyebrang gitu kan sama oli. Ya, dia ngecek tuh karena nggak ada kaca. Ya udah nih, ini kayaknya kepanasan udah agak lama, ngerinya melengkung gitu aja. Tapi papa saya Danu, ya terserah lu. Ya gua nggak bisa praktek ya, sedikit banyak gua agak ngerti teorinya. Ya udah ke tukang bubut, karena Habib Ogay biasanya tuh ngebubut sendiri apa sendiri. Akhirnya gue suruh bawa ke tukang bubut. Kebetulan tukang bubutnya dari bengkelnya Jalu Garage ini cuman ada 100 meter kelihatan. Yaudah gue jalan ke situ sama Habib Ogay sama Jalu. Ke situ dicek, minta di slap, di skim lah, di skim. Minta diturunin 0,3 di skim aja karena packingnya masih normal. Ntar tinggal dilem ulang karena dia banyak kerjaan, jadi enggak. Akhirnya Jalu Garage ada tuh deket lagi, di situ banyak. Sini tukang bubut, tenang aja. Wah, aman berarti kalau kayak gitu. Udah dipasang aja, udah nggak usah sekalian dah sama sehernya kalau kayak gitu. Izin ya nih, papas aja dah dumnya deh, turunin kompresi biar bisa minum pertama aman, jalan kemana aja enak. Iya, nggak ngaruh buat ke perform ya. Ya ntar lu cobain aja. Oh ya udah balik lagi ke bengkel Jalu. Kan gue cuman bawa head, akhirnya bawa seher. Nah, di seher itu bawalah ke tukang bubut karena Habib mikirnya capek ya, niatnya nggak jadi ziarah, jadi bongkar motor. Yaudah Habib sama yang lain di situ, gue jalan sama Jalu ke tukang bubut. Akhirnya di tukang bubut gue minta turunin dumnya, diratain aja 0,3. Terus headnya nggak diapa-apain, bloknya aja, bloknya di skim 0,3. Tahu nggak ongkosnya cuma berapa? 50.000. Ini gila ya. Itu kan nyekim 2 kan, di Jakarta berapa kan gitu. Akhirnya udah beres, video call lagi Habib, Bib segini cukup nggak? Cukup, udah bawa pulang dah, aman. Gas aja lagi, tinggal pasang, packingnya dipilokin kok di sini udah masih sehat. Yang lain normal. Ada beli part nggak? Nggak usah, itu aja. Ya udah, ya karena dia mekanik yang biasa bisa bongkar cepet gitu. Nyampe jam 6 maghrib, azan maghrib, motor gue udah nyala, siap gas lagi kemana aja kata dia gitu. Ayo udah, kompresi lu udah turun, juga yang packingan udah aman, udah kita gas lagi. Udah nunggu maghrib. Akhirnya dari Malang gue lanjut ke arah Bromo, karena mau nggak mau dari Malang kalau gue lewatin utara lagi capek. Mau nggak mau kalau dari Malang gue pasti ke Tumpang. Dari Malang ke Tumpang lewatin Bromo. Di sini cerita serunya nih. Akhirnya Habib ketemu temennya Korobi. Gue nggak mau ngerepotin Korobi dan Mr. Mo, Om Evan, dan yang lainnya. Akhirnya gue ke penanjakan di Semeru, Bromo Tengger. Ya biasa kan tuh plang, tempat orang biasa pada foto. Nah dari sebelumnya itu ketemu dulu nih sama temennya Rere, Om Gondrong. Wah, sharing-sharing cerita-cerita dulunya gimana. Udah sampai jam 12 gue langsung lanjut. Jam 12 malam loh ini. Gue pikir Om jam 12 cabut. Om Andi karena sebelumnya udah makan kenyang, lengket matanya.
Di situ ada sedikit drama sih sebenarnya. Ya maklum ya, jalan banyak kepala, kita juga nggak bisa ego mikirin kepala kita sendiri. Gue mikirnya gitu. Akhirnya kita rembukan lagi, musyawarah mufakat, gimana enaknya. Om Andi ngantuk, Kohang tetap gas, Rere sama Habib tetap gas, Habib Abdurrahman gas. Ya udah, voting terakhir. Udah Om, kalau bicara ngantuk, yang lebih capek Habib Ogay sama Kohang karena dia bongkar. Kalau bicara ngantuk, kita semua sama ngantuk habis makan. Kita tidur aja deh di atas. Tidur ayam. Yang penting sudah sampai penanjakan. Bukan penanjakan ya, itu namanya Gapura Bromo Tengger lah, via Malang. Karena dari situ banyak kan tembusan-tembusannya, kita mau turun arah mana. Nah, dari atas itu Kohang udah bilang, "Nu lewat mana yang enak?" Yakin kita mau ke Probolinggo, mau ke Jember. Ya udah, gue lewatin Lumajang. Ya terserah lu. Gue belum pernah ke sono. Ya kalau gue waktu itu pengalaman gue via turun Probolinggo. Gue pernah jam 3 malam sama Om Ucan, sama Medi, sama Rizky, sama Dek Demon dah. Pernah masuk ke situ jam 3 malam dari Tugu Bromo Tengger itu. Sekarang ada depannya lagi tuh, ada pecahan 2 kan. Di situ ada kafe. Nah, di kafenya itu gue biasa berhenti dulu. Di situ udah mulai bingung nih. Soalnya Om Andi di belakang jauh. Ternyata dia tidur di pos pertama sebelum naik penanjakan dari Pasar Tumpang itu. Ada portal pertama, dia tidur di situ karena banyak leseh-lesehan. Lah gue udah sampai Gapura, kan harusnya bayar tuh. Ya gue bilang cuman ngelintas ke arah Lumajang gitu. Kita mau ziarah, oh ya monggo silakan. Kalau lu ambil kiri pasti disuruh bayar karena itu lewatnya Pasir Berbisik, Taman Wisata Bromo kan. Gue dari situ udah feeling, gue udah pikirin aja. Ini motor X-Max 175 kilo berat kotornya. Ridernya gue 70 kilo. Apa kabar Rere dan Habib? Motor 175, Rere-nya berapa kilo, Habibnya berapa kilo. Anggap Rere 80, Habib 50 atau 60. 140 tambah 75 berapa ratus kilo tuh kita lewatin pasir. Dan ini gelap. Di situ banyak tuh anak-anak CB pada naik. Nah, gue nggak paham nih, dia mau lewat Lumajang apa tetap mau ke Bromo Tengger. Pastikan ke Bukit Teletabis. Karena kalau di pas pecahan itu, kalau kiri itu Bukit Teletabis dulu tuh. Masih jalan aspal kecil. Ya, dari situ berhenti aspal, langsung lautan pasir gitu. Pas di lautan pasirnya itu tuh yang gue agak spooky. Ngerinya apa? Kejadian kayak dulu nih, gue pernah pengalaman di NMAX. Jalan di tengah macet, mundur ban belakangnya kita rame-rame angkat. Jalan sedikit mundur, siapapun kita angkat. Makin banyak orang makin banyak kepala. Gue cuman ngerinya ya namanya capek, dingin, adu argumen, jadi berantem kan gak enak di jalanan. Udah kita enak-enak aja deh. Yaudah nih kita kemana? Biarin Om Andi di belakang. Kita lanjut ke arah Banyuwangi, ke arah Jember kita pikir gitu. Tapi lewat Lumajang. Nah dari situ tuh kita masih rahat-rahat, masih ketawa-tawa, masih ketemu orang-orang banyak dari pada nyewa jeep ya. Karena itu masuk jam 12-an gitu. Nah di jam 12-an itu sampai di atas itu kita sampai nungguin Om Andi hampir setengah jaman lah. Jam 1 kita masih ketawa-tawa, ngecek lagi, ngecek temperatur gua aman nggak, aman. Ya udah, ini kan udah mulai turun kabut nih. Habib sebenarnya udah bilang nginep aja dulu di sini no, tidur di leseh-lesehan. Ya bebas sih. Tapi gua ngerinya adik gua udah nyampe duluan. Soalnya kan dia whatsappan terus sama gua. Tapi ya gitu lama balasnya kan, mungkin dia udah jalan. Dia naik bis soalnya ke Jember. Akhirnya kita putusin fix lewat Lumajang. Gua belum pernah lewat Lumajang. Gua pasti kalau dari Malang ke atas Bromo Tengger, gue pasti ambil kiri. Tembus-tembusannya Probolinggo. Itu kalau siang. Kalau malam pernah sama Om Ucan. Kalau siang pernah pakai sama Demo naik NMAX. Turun Probolinggo pasti. Kalau nggak turunnya di sama Om Andi zaman gua, Andi Kohang, Andi sama Kokon, gua turun langsung ke arah Pasuruan.
Jadi ada 3 jalur nih sebenarnya, 4 sebenarnya arah Lumajang. Nih gue belum pernah coba. Karena ke kanan setahu gue mentok di Ranupani, ternyata itu bisa tembus ke arah Lumajang. Gitu. Ini yang di sini yang spooky-nya. Gue udah bilang gue belum pernah lewat situ. Akhirnya kita lewat situ, masih aman, masih biasa, ada jalan biasa. Kirinya udah agak kelihatan putih-putih gitu kan, dikit lagi. Biasa itu orang jalan lewat situ jam setengah 3, jam 4, karena nguber sunrise point kan di penanjakan 1, penanjakan 2, tapi arah Probolinggo. Kita ke arah Lumajang, nggak ada yang bisa dilihat. Itu batas perlintasan sebenarnya. Jujur gue nggak pernah tahu medannya kayak apa, jalanannya kayak apa, karena terakhir gue lewat situ seumur-umur gue udah hampir 10 tahun yang lalu. Gue naik gunung ke Mahameru, mentok cuman sampai Ranupani. Ranupani itu desa terakhir untuk penanjakan, dan di situ gue nginep. Nah dari sananya gue nggak tahu tuh ke arah Lumajang ternyata bisa tembus, jalannya kecil. Udah masih video-video, lu jalan duluan ya, masih video-video. Nah udah sampai Ranupani, ambil kanan dong, des Lumajang, ada tulisan gede banget Lumajang. Oke, jalan masuk hutan itu visor basah kayak percikan-percikan gitu. Gue di pektok sama Habib sama Rere connect kan. Di depan motornya Kohang trouble-nya di lampu. Jadi dia harus disenterin sama Habib Abdurrahman. Ya jadi gue jalan berempat, Om Andi kan di belakang. Gue 2 motor nih. 2 motor di depan, 2 motor di belakang. Ujung-ujungnya apa? Nggak kelihatan depan. Itu ya boleh dilihat deh di cerita-cerita orang mungkin yang lain. Silakan saksikan sendiri, ngalamin sendiri. Itu hutan pohon bambu ketutup gini, ngeliuk. Dan itu nggak pendek bos, panjang, gelap, lampu doang ada. Gue pakai lampu kuning, Habib pakai lampu putih. Ya akhirnya dari situ, wah, feeling nggak enak nih hutan serem banget gitu kan. Akhirnya dari situ udah mulai panik tuh, paniknya pas di tikungan pertama masuk hutan. Masih ngomong nih, master rem gua standar, kaliper gua standar belakang, cuman ngandelin depan. Ya gue pikir jalannya barang oke lah, sama-sama. Gue 344, Habib udah stroke up, tapi Habibi masih standar, Kohang pakai Scorpio. Maksudnya gue masih bisa ngimbangin lah kalau misalkan jalan lurus. Tapi kalau udah nikung turunan tajam, ntar dulu, rem gue Senin Kamis. Akhirnya jalan di situ agak turunan, agak tanjakan, banyak liku-liku. Ada satu tikungan itu seremnya ampun-ampun. Jadi tikungan patah di depan gue. Habib aja sampai istighfar, assalamualaikum, ya mikir gitu. Ya karena Rere, gue wallahu alam ya, Rere bisa ngeliat atau ngerasain uwe aja, gitu. Kan kedengeran ya di pektok ya. Udah ape, kan gue udah bilang gitu, udah nggak usah digituin. Gue juga tahu ini spooky, sama-sama serem, udah gitu. Gue baca apa? Gue baca ayat kursi aja sepanjang jalan dalam hati. Gue diem aja, sampai gue bilang, Kohang no berhenti ini bisa nggak ya ngomongnya. Gue diem jauh nggak kelihatan karena kepecah 2. Jadi Kohang sama Habib Abdurrahman depan gue, Rere dan Habib dan gue. Itu serem, ada setengah jam gue serem, gue diem hening nggak ngomong sama sekali pada. Sampai gue pikir, deng, tiba-tiba ada orang di belakang gue, cus, naik motor, ada lampu. Gila, nggak mungkin nih, gue pikir nih, ini apaan nih motornya. Habib juga sempat was-was tuh. Gue bilang, Bib, di belakang gue ada satu orang motor. Coba cek. Untung gue pakai spion kan. Motornya Vario warna merah. Sendiri apa berdua? Gue udah spooky banget tuh di situ. Setakut-takutnya gue tuh di situ, gue pikir. Ngebut nggak bisa, karena jalanan basah, serem, kiri jurang. Aduh, gue pikir, aduh gimana ini? Udah dah, gue paling belakang, paling ujung, lampu nggak ada. Jalanan serem. Udah gue pasrah aja jalan berdua. Udah jalan santai. Nah, akhirnya sampai dia agak berhenti. Jadi kan gue pelan-pelan banget kan ngiringin.
Dia sempat ngelewatin gua tuh berdua. Alhamdulillah, ternyata dia sendiri. Kalau dia berdua ada indikasi dong mau ngebegal. Gue pikir ujung-ujungnya dia lewatin gua, dan gua tanya Kohang, iya dia ngelewatin juga. Berhenti lah di satu kampung. Oh, sebelumnya ada lagi. Itu saking senengnya gua, di tengah hutan itu ada rumah di sebelah kiri warna biru gede banget. Gue udah alhamdulillah, gue udah teriak, udah di situ udah teriak alhamdulillah. Akhirnya ketemu perkampungan warga juga, ada rumah, taunya apaan? PLTU apa apaan dah pokoknya itu. Dan masih panjang di situ. Langsung gue diem lagi, gue pikir rumah, udah diem lagi baca doa ada tuh. Lah Kohang akhirnya ketemu gue pas udah jam 3 tuh, ntar gue share ada videonya. Ada hutan, itu udah enak dah, udah hutan semua dah, udah nggak ada yang kekurup gitu. Pohon bambu pada melengkung kayak terowongan. Akhirnya di situ ketemu Hang, berhenti dulu Hang. Ini dia di mana nih sebenarnya? Udah nih di sini ini jamnya nih Hang. Ya udah ada jalan lagi dah. Wah, ketemu dah tuh manusia pertama yang kita lihat jam 3 malam, setengah 4 gitu. Bawa mobil dari depan deh. Weh, ada kehidupan nih udah mulai. Akhirnya kita jalan biasa, udah normal, udah 4 motor lagi. Ketemulah perkampungan warga, udah gue langsung berhenti dulu dah, ada masjid, kita berhenti dulu dah. Kita ngerokok sepanjang jalan tuh. Serem banget ini di belakang asli. Gue baru lewat, gue baru pernah. Ya udah jadi ceritain. Ada yang ngomong, Habib sampai pada lucu-lucuan nih, banyak yang ngikutin lah. Rere sampai ngomong ini horor lah. Sampai Habib Oga sampai ini pala, ini bulu kuduk kita udah merinding, sampai palanya merinding. Keluar dari helm tuh rambut, gimana itu? Saking seremnya itu, spooky-nya. Alhamdulillah. Ketemu rumah warga juga ya. Bromo via Lumajang gimana? Mantap. Hutan belantara barusan, hujan deras. Handphone aing anti badai. Gimana? Horor. Gimana, Bib? Banyak yang ikut ini. Banyak yang ikut. Gua kalau bisa satu Quran ya gua baca sampai hafal. Dia ngajakin ngobrol, gua diem, gua baca ayat kursi. Gimana, Bib? Sinyal hilang. Senyap. Pektok nggak nyambung sementara ya, tiba-tiba kok nyala lagi. Iya. Dia bilang, udah masuk tikungan, pohon bambu. Pohon bambu rebah lagi ya, Iya. udah kayak kubah ya. Rambut padahal pakai helm, dia berdiri keluar dari helm, bingung nggak tuh rambut keluar dari helm. Keluar dari helm tuh rambut. Ya Allah. Dikit lagi subuh kok, bismillah dah. Jam berapa, Hang? Jam 4. RC kita nih. Oh, setengah 4 pagi. Nah, akhirnya gua ketemu perkampungan warga, udah jalan normal. Nyampe lah di Lumajang, karena di Lumajang itu seingat gua Lumajang ambil kiri, udah arah Jember. Waktu itu gua pernah ke Banyuwangi, ke penyeberangan ke Tapang itu, gua ambil ke Jember sama Jangkung sama Tio kalau nggak salah. Nah, ambil kanan. Nah, gua berhenti dulu di terminal Lumajang. Udah makan-makan, ngopi-ngopi segala macem. Langsung dong ngecek homestay yang di Habib Soleh Tanggul. Ternyata tinggal 38 menit. Niatnya mau udah dah gas saya lah, tinggal setengah jam lagi. Ya udah, jalan biasa, jalan enak. Akhirnya sampailah gua di Habib Soleh Tanggul. Cuman habis ya 600.000 lah sekali jalan. Udah bensin, udah makan, udah segala macem. Udah indah karena gua touring santai. Nah, dari situ gua biasalah ada pengajian gitu ya, entah ziarah, entah haul, entah maulid. Udah kelar, gua ke Tanggul itu karena ada satu amanat dari bokap gua sama nyokap gua. Yang penting tuh adik gua yang diurusin. Maksudnya tuh dia gimana ya, introvert banget orangnya, emang anak gamers, kerja tiap hari juga. Akhirnya dia beraniin diri ke sana sendirian, naik bis bareng teman-teman majelisnya, tapi dia nggak tahu dari mana. Akhirnya ke Bekasi, ternyata dia dapat temen orang-orang mungkin yang sebangkunya kanan kiri, mungkin apa entah temennya. Gua amannya pas dia ngomong Budi udah punya temen 6 orang, kan mantep tuh. Gue sepanjang jalan mikirin dia. Pas udah sampai sana, gue ketemu cuman apa? Gue nitip dari Jakarta, bawain gue
Sena gua dah. Oke dah, gue pakai backtalk, bawain gue Sena gue dua-duanya supaya Kohang dan Habib pakai. Akhirnya pakai, gue cuman ketemu dia nggak nyampe 10 menit. Gue di sepanjang jalan selama 3 hari itu gue mikirin dia. Nyampe dia nggak nyampe 10 menit. Jam setengah 1 malam tuh gue ketemu dia. Dia cuma nyerahin nih Senanya. Udah habis itu dia masuk lagi ke dalam. Kan suwe ya. Ngapain gue mikirin dia? Udah gede kata dia. Ya udah, tapi kan mikirin lu. Udah, akhirnya pulang. Dia lanjut lewat naik bisnya arah tol, gua lanjut lagi. Udah berembuk lagi tuh kita. Mau pulang lewat mana? Mau masuk lagi, penasaran arah jalur yang tadi kita lewatin Lumajang apa kita ke arah Probolinggo. Ya Andi bilang lewat Probolinggo. Ya udahlah, kita lewat Probolinggo. Lumajang ambil kanan arah Probolinggo, macetnya ampun 4 jam tuh macet di situ. Karena emang pembuangan parkiran dari haulnya Habib Soleh Tanggul kan. Kita sampai masuk ke dalam gang kayak gitu. Sampai persawahan lah, kampung-kampung, hutan-hutan kita masukin. Yang penting tembuslah Probolinggo. Di Probolinggo ada anak Nuvo. Nah, dari situ kita ke rumahnya, ngopi-ngopi sebentar, lanjut ke arah Bromo. Karena udah ngancem banget nih, Bromo harus nginep. Kalau gua yang penting udah niat awal kita udah ziarah, udah nyampe, udah beres, terserah deh pulangnya. Ya ada omongan juga mau ke Lombok, entah mau ke Bali. Kalau kalian mau lanjut, gua pulang. Gua ada urusan di Jakarta. Bini gua lagi hamil gede. Lagi juga ada urusan sedikit di Jakarta tentang ya gua nggak bisa ceritain lah di sini. Akhirnya udah selesai pulang arah Probolinggo. Kan gua ada Juna ya di Probolinggo. Gue nggak enak deh video call ketemu, bukannya gue nggak mau Jun, gue bawa teman-teman, kita ketemu bisa, tapi gue harus tidur di Bromo karena mau ke Bromo. Kalau gue sendiri pasti gue juga samperin. Udah, kita ke penanjakan Bromo via Probolinggo. Nyampe di atas, niat hati mau nginep, tapi pikirannya jam segini sampai jam 2-an lah, karena gue jam 5 dari Jember. Naik ke atas hampir barah tuh macetnya jam 9, makan, rahat-rahat lagi. Oh iya tadi estimate budgetnya 600.000 loh. 600.000 lu udah bisa sampai Jember. Udah dari Jember ya namanya haul segala macem lah, tetek bengek, gue nggak bisa ceritain itu. Akhirnya sampai sana, arah pulang lagi. Arah pulang isi bensin full to full lagi 150.000 sampai ke Bromo via Probolinggo, dari Probolinggo ke arah Bromo lagi. Udah di penanjakan kayak gitu, bukan penanjakan ya, itu gue bilangnya gerbang Bromo Tengger via Probolinggo. Kita niatnya mau ngelintas, tapi udah jam 2 malam. Nggak mungkin kan, gue pikir udah deh kita stay aja dulu di sini, cari homestay yang bagusan lumayan deh buat tidur. Ya tapi kan kita mau jalan sampai pagi doang. Akhirnya dapat homestay cuma 350.000, murah, enak, indah, dingin banget. Udah kayak gitu, dah sharing cost, tidur. Nah, keseruni deh tuh Om Andi bilangnya mau, oh enggak, pagi-pagi di homestay gua itu ternyata di samping bawah atau samping kiri, gua nggak paham, katanya ada bule. Ya gua nggak tahu. Ternyata dia mau pulang, tapi dia mau ke arah ke itu dulu, ke mana, Pasir Berbisik. Gue bilang nggak mungkin, Pasir Berbisik tuh jauh. Kalau mau lu ke Lautan Pasir coba aja lihat dulu ke Lautan Pasir, monggo ayo. Soalnya dia jam 11 dia harus jalan lagi ke arah mana ya, ke arah Bali gitulah dia. Gue bilang nanti ada B29 bagus, di Banyuwangi bagus. Dia ke Kawah Ijen, gue bilang suruh ke Kawah Ijen. Akhirnya mau dia ke Kawah Ijen, charter traveling kayak gitu, agen-agen traveling. Ternyata dia dari Jepang sama dari China, si Joy sama si Ara kalau nggak salah deh. Udah kita sempat boncengin dia sampai pasir, foto-foto di pasir. Habis itu yaudah kita pulang, dia langsung jalan. Hello, what's your name? Joy. You from? Japan. No, China. And you? Ask again. Oh yeah. Where you from? Where do you from? China. China. What's your name? 17. Oh, Sisi. Thank you. And you?
Where are you from? Betawi. Betawi. Jauh banget. Dah, yang lain kan masih pada tidur. Kita bangunin, rapi-rapi, niatnya mau jalan. Akhirnya nggak mau. Mau ke Seruni Point, Om Andi. Ya gue belum pernah ke Seruni Point kan. Gue pikir ya udahlah, nggak apa-apa. Gue capek, gue ngantuk, masih banyak urusan di Jakarta yang gue harus pikirin. Udah kalian duluan, gue tidur dong. Pas gue melek nggak ada orang. Gue tanya di grup pada di mana, arah Seruni. Ya udahlah, gue nyusul ke arah Seruni, mereka lagi foto-foto. Gue pikir sampai puncaknya doang nih, puncaknya udah kayak gitu doang nih, maksudnya kayak penanjakan gitu. Ternyata ada jalan kaki lagi ke atas, trekking, hikingnya hampir setengah jam lah ke atas itu, 1 kilo atau 2 kilo tapi full nanjak. Ya udah kita foto-foto di Seruni Point. Wah keren juga sih kalau dilihat dari YouTube yang lain mungkin yang emang buat traveling. Tapi gue ke situ kan jam 2 siang. Karena gue izinnya sama tuh homestay, kita sampai jam 3. Sampai jam 3, akhirnya di Seruni, kita balik ke penginapan, kita rapi-rapi, arah pulang. Nah sebelumnya briefing lagi mau kemana. Mau lewat Malang atau mau lewat Surabaya. Turunnya mau di Pasuruan atau di Surabaya. Akhirnya kita mau ke Gresik, ke Habib Abu Bakar Gresik. Ya udah dari situ turun jalan lewat pasir. Itu indah banget siang, jangan sampai malam deh, karena kelihatan tuh di samping-sampingnya tuh banyak tiang-tiang. Yang penting patokannya itu kan tuh buat jalur-jalur jeep. Udah ngelewatin itu, foto-foto lagi, nyampe dah tuh di pecahan antara Pasuruan atau arah Malang. Kita ambil yang kiri arah Malang, ntar di depan lagi ambil kanan baru ke arah Surabaya. Nah dari situ kita ke arah Gresik. Dari Surabaya ke Gresik kan cuman 1 jam. Kita ada kita ziarah dulu ke Habib Abu Bakar Gresik. Udah selesai itu kita ada temen di Gresik, si Aseng Akbar Ramadan. Karena kita mikirnya ini udah agak mulai capek nih, kebanyakan pala, kebanyakan mau, dan gue juga banyak urusan di Jakarta. Udah kita pulang towing aja, kan urusan kita, niat kita udah selesai. Ya udah akhirnya gue pulang towing, nginep seharian sama Aseng di rumah Aseng. Wah itu dia emang guru gue banget ya kalau urusan touring, urusan kirim barang, kirim jasa ekspedisi. Udah yang penting tidur dulu. Besok kita ke Pasar Turi kan, kalau di Surabaya itu kan Pasar Turi. Jadi gue dari Gresik ke Surabaya kan cuma 1 jam tuh, setengah jam malah kalau lewat gang sama Aseng tuh, orang jalan-jalan kampung maksudnya. Akhirnya sampai Pasar Turi, biasa Aseng dengan job desk-nya dia sebagai, ya bisa dibilang jet internasional lah itu dia. Dia bilang masukin 3 X-Max, tahu nggak harganya cuma berapa? 1.100.000. Gue pikir 1.100.000 satu motor, karena gue pernah pengalaman dia yang touring ke Kalimantan itu kan dari Jakarta gue kirim ke Kampung Bandan cuma 450.000, tapi 6 tahun 7 tahun yang lalu. Dan dia masih ada database gue, dia masih pegang fotonya, dia masih pegang kertasnya. Jadi gue ke situ lagi, 1.100.000 dibagi 3, cuman 375.000. Indah nggak? Ntar gue kasih kontaknya. Nah dari situ motor kirim. Orangnya kalau mau naik kereta anggrek misalkan gitu agak lumayan 500, tapi 11 jam. Ntar adanya jam 8, ini baru jam 5. Udah kita naik bis aja, bis sleeper cuman ya 375.000, worth it lah. 550.000 dari Surabaya sampai ke Jakarta. Udah akhirnya dari Pasar Turi kita naik Grab, pisah sama rombongan yang riding Ohang sama Om Andi Semangat. Aseng pulang, kita jalan bertiga, gua, Habib Abdurrahman, Habib Ogay sama Rere. Ini jet darat nih ya, Beb. Departure.
Kita jadi anak bismania. Udah seminggu jadi anak motor, bosan aspal. Yang rodanya 6. Iya, katanya rodanya 6 dihitungin aja rodanya. 24. Rodanya 24 nggak sanggup dah. Minus jempol hilang. 24. Gua jalan jam 6 sore sampai Jakarta jam setengah 8 pagi. Harusnya jam 4 udah nyampe karena emang macet katanya di Karawang. Jam setengah 8 pagi gue nyampe. Yang parahnya lagi urusan gue yang di Jakarta ini yang gue nggak bisa sebutin satu-satu. Itu baru nyampe, gue udah ditungguin sama orang-orang yang gue sebagai saksi kuncinya intinya dari kasus mereka tersebut lah. Ya udah intinya dari situ udah kelar. Estimate budgetnya 2 juta lu udah bisa pulang pergi kalau full glinding. Tapi gue di situ mikirnya gue udah capek, udah sering bolak-balik Jawa Bali kalau nggak makan aspal, jadinya gue smart aja deh. Kita jalan dari Surabaya sampai Jakarta pasti lebih dong. Belum bensin, belum penginapan, belum makan, lebih dari 1 juta. Yaudah kita buang di 375 tambah 550, di bawah 1 juta. Dapat snack, dapat makan, tidur enak, minum Antimo. Lu bayangin, gue baru naik, bis makan minum Antimo, gue melek-melek disuruh makan. Udah di Tegal. Yoi, next slipper. Oh iya, langsung ke situ aja ya. Beb, udah nangkring aja, weh, jauh masih lama. Masih. Aduh, udah buru-buru Udah mau rebah aja, nggak apa-apa ya, mau rebah aja, Beb. Gimana, Beb? Basah apaan ya? Gua di sini 6A, depannya Rere 5A, Habib 6, 5C. Habibi di depannya Rere 4A. depannya lagi. Ya, depannya lagi. Hah? Tadi mana? Cepat banget itu jam 2 atau jam 3 malam gitu. Udah sampai Tegal, dari Tegal tinggal dikit lagi sampai Jakarta. Makanya jam setengah 8 gue udah sampai di Pasar Rebo dan gue pulang ke RSMS naik Grab. 3 hari kemudiannya gue jemput motor di Kampung Bandan, karena sebenarnya harusnya 2 hari ya. 2 hari itu udah nyampe karena masih mungkin arus mudik masih banyak. Jadi dari Pasar Turinya nih, Pasar Turi ke Kampung Bandan itu jadi delay 1 hari. Jadi 3 harinya udah sampai, ya udah aman, alhamdulillah nggak ada lecet. Ya udah sampai sekarang motor gua dikerodongin. Dan doain supaya anak gua lahir dengan selamat. Jadi ayah nih, udah nggak bisa touring-touring lagi nih. Ayah siaga terpecahkan kemarin, katanya ayah siaga nggak bisa touring. Ya karena ada adik gua mikirnya mau gimana lagi. Misi malakama, yang satu bini gua agak lagi besar, yang satu adik gua buat jalan. Ya udah ambil yang baik buat baiknya aja. Akhirnya gua putusin entah sampai kapan, entah waktunya kapan gue bakal bisa touring jalan lagi. Karena gue mikir udah 7 bulan sekarang, tinggal 2 bulan lagi kemungkinan lahir. Dan ya ngerasain sendiri nanti kalau udah nikah, kalau anak masih merah mau kemana. Jadi helm gantung, jaket gantung, motor tutupin. Nanti setahun, 2 tahun, atau 3 tahun lagi kita nggak ada yang tahu. Semoga umur panjang. Gitu aja cerita, bukannya singkat ini mah panjang. Jadi kalau ada yang nanya gimana touring kemarin, dengerin YouTube aja gitu ya. Jadi biar enak, jadi nggak satu-satu nanya-nanya, dengerin YouTube aja. Gimana enaknya, gimana pahitnya, ya itulah. Pahitnya gue sekarang ya nggak bisa jalan lagi. Wallahu alam, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.